Assalamualaikum, selamat siang Mas. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Nah, Mas Fauzi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Keseharian di hari liburnya ngapain aja selain kuliah? Ya beberes sama kontrakan sih Mbak. Kadang juga pulang ke rumah lalu ikut ibu belanja ke pasar, bawain barang belanjaan yang berat Mbak. Masya Allah, bagus sekali itu Mas, membantu orang tua selagi mampu. Iya Mbak. Nah, meskipun begitu, kuliah daringnya tetap lancar kan ya? Alhamdulillah masih lancar kok Mbak. Nah, tadi Mas Fauzi tadi chat saya melalui WA untuk cerita. Coba sekarang Mas Fauzi ceritakan ke saya biar nggak ada yang mengganjal gitu. Bagaimana ya Mbak? Tapi saya ini nggak enak Mbak buat menceritakannya. Saya takut Mbak. Oh iya, saya memahami perasaan dari Mas Fauzi yang takutkan dalam menceritakan sesuatu tersebut kepada saya. Ya, saya takut nantinya cerita yang saya ceritakan ke Mbak ini bocor atau menyebar atau diketahui oleh orang banyak Mbak, terutama teman-teman saya Mbak. Seperti itu ya. Jadi Mas Fauzi takut kalau ceritanya nanti itu saya diceritakan ke saya lalu diketahui sama teman-temannya Mas Fauzi gitu. Iya Mbak, saya takut kalau nanti teman-teman saya itu mengetahui dan saya menjadi bahan bulian gara-gara hal ini Mbak. Baik, saya memahami perasaan ketakutan Mas Fauzi. Nah, sebelumnya apakah Mas Fauzi sudah melakukan konseling? Belum pernah sih Mbak, saya baru kali ini sih Mbak melakukan konseling kepada Mbak. Baik, lalu apakah Mas Fauzi itu mengetahui apa itu konseling? Setahu saya konseling itu kayak yang memberi nasihat gitu loh Mbak. Oh, begitu ya. Jadi gini Mas Fauzi, konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan atau diberikan oleh konselor secara individual. Jadi tatap muka kayak gitu Mas. Walah begitu ya Mbak. Ya, jadi Mas Fauzi dalam konseling ini itu terdapat asas kerahasiaan. Nah, jadi Mas Fauzi dalam konseling ini itu ada asas kerahasiaan. Maksudnya, saya sebagai ahli akan menjaga rapat-rapat apa yang nanti diceritakan sama Mas Fauzi selama konseling karena itu merupakan kode etik profesi saya seperti itu. Jadi saya menjamin kalau cerita yang diceritakan Mas Fauzi nantinya tidak akan tersebar ke siapapun termasuk teman Mas Fauzi. Begitu ya Mbak. Iya Mas. Selain itu juga ada asas keterbukaan. Maksudnya itu selama nanti konseling Mas Fauzi itu diharapkan menceritakan semuanya apa yang ingin Mas Fauzi ceritakan tanpa ditutupi agar nantinya memudahkan saya membantu Mas Fauzi. Baik Mbak, saya akan berusaha terbuka nantinya dan menceritakan masalah saya. Nah, tetapi sebelum Mas Fauzi menceritakan sesuatu itu, untuk hari ini tuh saya hanya mempunyai waktu 15 menit saja, Mas. Karena ada acara setelah ini. Bagaimana Mas Fauzi? Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Saya rasa 15 menit juga sudah cukup. Nah, jadi apa yang ingin Mas Fauzi ceritakan ke saya? Nah, akhir-akhir ini ya Mbak, saya mimpi kalau dihantui oleh bayangan hitam. Bayangan hitam? Iya Mbak, bayangan hitam itu seakan mengintai saya dari jauh. Setiap saya keluar rumah, seakan-akan bayangan hitam tersebut mulai mengikuti saya Mbak, secara perlahan-lahan. Lalu ketika saya lari,
bayangan hitam itu pun juga lari Mbak, ikut lari gitu Mbak. Kalau saya jalan ya ikut jalan. Nah, seakan-akan bayangan hitam itu terus membuntuti saya Mbak. Bayangan hitam yang seperti apa, Mas? Terus, sudah berapa kali memimpikan bayangan hitam itu? Bayangan hitam itu menginginkan sesuatu. Baik, saya memahami perasaan Mas Fauzi. Nah, mungkin ada masa lalu yang terkait sehingga Mas Fauzi bermimpi seperti itu karena apa yang Mas Fauzi mimpikan itu merupakan berbagai keinginan yang akan dilakukan, tapi justru ditekan oleh alam sadar Mas Fauzi tersebut. Nah, baik. Jadi, Mas, saya menawarkan salah satu teknik konseling, yaitu teknik asosiasi bebas, di mana nanti Mas Fauzi saya persilakan untuk bebas bercerita tentang segala permasalahan yang Mas Fauzi alami tadi, tanpa rasa takut dalam mengungkapkan masalah tersebut. Iya, Mas. Jadi, apakah Mas Fauzi mau melakukan teknik asosiasi bebas? Boleh Mbak. Baik, sekarang Mas Fauzi silakan duduk atau posisikan diri Mas Fauzi senyaman mungkin. Posisi yang paling nyaman menurut Mas Fauzi, boleh duduk bersandar atau boleh tiduran. Oke, baik. Sekarang Mas Fauzi, coba tarik nafas pelan-pelan melalui hidung. Tahan, keluarkan secara perlahan melalui mulut. Coba sekali lagi ya, Mas. Nah, sekarang apakah sudah merasa nyaman dan rileks? Kalau gitu, coba diulangi lagi. Tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan, dan dikeluarkan secara perlahan melalui mulut. Coba lagi, Mas. Tarik nafas, tahan, dan keluarkan melalui mulut. Bagaimana? Sudah lebih nyaman dan rileks? Baik, sudah rileks ya. Sekarang coba Mas Fauzi mulai bercerita dengan rileks dan santai.
Nah, waktu itu ya Mbak, saya kan pernah meminjam uang tuh kepada teman saya untuk membayar peralatan di kampus seperti buku, pulpen, dan lain-lain lah Mbak. Nah, tetapi saya tuh belum bisa ganti uang tersebut Mbak. Nah, tetapi di kemudian hari Mbak, saya tuh meminjam uang lagi untuk membayar kontrakan Mbak. Karena kan orang tua saya tuh telat ya Mbak mengirimkan uang bulanan itu. Nah, jadi saya terpaksa Mbak untuk meminjam lagi uang kepada teman saya yang dulunya pernah saya utangin itu Mbak. Padahal kan kemarin saja belum saya lunasi ya Mbak utangnya. Tetapi sekarang malah saya meminjam lagi dengan jumlah yang lumayan banyak lah Mbak. Nah, setelah dapat uangnya itu saya bayarkan tuh Mbak uangnya ke pemilik kontrakan. Nah, selanjutnya ada satu waktu tuh Mbak, saya dikirimi uang oleh orang tua saya untuk bayar kontrakan tersebut. Nah, niat saya awalnya tuh mau saya bayarkan uangnya ke teman saya tersebut Mbak untuk membayar utang. Tapi karena ada sesuatu hal yang mendesak lah Mbak, akhirnya saya nggak jadi untuk bayarkan uang tersebut ke teman saya Mbak. Nah, karena sudah lama tuh Mbak, saya sedikit lupa dengan utang saya ke teman saya tersebut. Lalu teman saya tersebut itu meminta saya untuk segera membayar utangnya tersebut. Nah, tetapi kan saya lupa Mbak. Jadi akhirnya saya itu selalu banyak alasan untuk menghindari tagihan utangnya tersebut. Baik, apakah Mas Fauzi sudah selesai dan tidak ada lagi yang ingin diungkapkan? Nah, baik. Baik, tadi Mas Fauzi mengatakan kalau sering meminjam uang ke temannya Mas Fauzi. Bisa dijelaskan Mas, maksudnya itu bagaimana? Ya, saya memahami perasaan Mas Fauzi. Memangnya pekerjaan orang tua Mas Fauzi ini apa? Saya ya Mbak, membuka toko kecil sih Mbak. Kalau ibu saya bekerja sebagai guru Mbak. Ya meskipun begitu sih Mbak, ya saya rasa masih kurang lah Mbak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kan saya 2 bersaudara ya Mbak, dan belum bekerja juga. Nah, apalagi kan ayah saya usahanya toko ya Mbak. Cuma jualan kayak jajan, buku tulis, minuman, dan lain-lain lah Mbak. Nah, apalagi kan sekarang ini pandemi COVID ya Mbak, sehingga harus buka hanya sampai jam 8 karena aturan pemerintah itu Mbak. Nah, padahal kan Mbak, ayah saya dulunya itu buka toko sampai jam 10 saja masih sepi Mbak kadang-kadang. Dan hasilnya juga pas-pasan Mbak. Nah, apalagi sekarang Mbak dibatasi sampai jam 8 malam. Kan jadi tambah turun Mbak penghasilannya. Nah, dapat dikatakan kalau selama pandemi COVID ini penghasilan orang tuanya jadi menurun, terutama penghasilan dari ayah Mas Fauzi ya.
Baik, tadi Mas Fauzi juga mengatakan kalau ketika mendapatkan uang kiriman dari orang tua, tetapi tidak dibayarkan ke temannya. Nah, itu dapat dijelaskan lebih detailnya lagi, Mas, terkait hal itu. Berarti uang kiriman orang tua bulanan itu Mas Fauzi gunakan untuk membeli celana untuk kuliah, gitu ya? Nah, ini Mas Fauzi mengatakan kalau temannya itu jarang mengingatkan terkait hutangnya Mas Fauzi. Tetapi di sisi lain tadi Mas Fauzi mengatakan kalau teman Mas Fauzi ini selalu meminta Mas Fauzi untuk melunasi hutangnya. Sehingga Mas Fauzi sampai tidak berani keluar kontrakan. Seperti itu. Tetapi kenapa Mas Fauzi tidak keluar untuk menemuinya dan menyelesaikannya, tetapi malah memilih untuk bersembunyi di dalam kontrakan? Baik, saya memahami perasaan dari Mas Fauzi tadi. Sehingga ini dapat ditafsirkan ya Mas, kalau mimpi Mas Fauzi ini ketika setiap keluar rumah selalu diikutin oleh bayangan hitam yang tidak terlalu besar, tetapi tinggi, seperti itu ya tadi. Nah, ini dapat ditafsirkan kalau bayangan hitam tersebut itu merupakan teman dari Mas Fauzi, yang dimana Mas Fauzi pinjam uangnya, sehingga setiap
keluar rumah selalu diikutin oleh bayangan hitam dengan tatapan tajam seolah-olah ingin sesuatu dari Mas Fauzi. Nah, mungkin saja itu teman dari Mas Fauzi yang menginginkan Mas Fauzi untuk segera melunasi atau membayar hutangnya. Tetapi justru Mas Fauzi ketika bertemu bayangan hitam itu sembunyi di dalam kontrakan. Nah, ini persis sama seperti Mas Fauzi yang bersembunyi di dalam kontrakan yang dilakukan Mas Fauzi ketika bertemu dengan teman Mas Fauzi itu saat menagih hutang kepada Mas Fauzi. Walah, begitu ya Mbak artinya Mbak. Iya, nah selanjutnya rencana dari Mas Fauzi terhadap mimpi tersebut agar tidak bermimpi lagi bagaimana? Bagus, rencana tersebut mungkin dapat dilakukan oleh Mas Fauzi agar tidak bermimpi mengenai bayangan hitam dan dikejar oleh teman Mas Fauzi. Nah, tenang saja Mas, kan tujuan Mas Fauzi untuk menemui temannya kan untuk melunasi atau membayar hutang Mas Fauzi. Seperti itu. Amin. Nah, bagus ya. Jadi, apakah masih ada yang ingin disampaikan Mas Fauzi ke saya? Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita tadi ya. Nah, di awal tadi Mas Fauzi mengatakan memimpikan dihantui bayang-bayang hitam. Nah, ternyata itu adalah hutang Mas Fauzi kepada temannya, begitu. Baik Mas Fauzi, terima kasih kesediaannya untuk menemui dan berbagi kepada saya. Iya Mbak, kalau ada apa-apa lagi, boleh nggak Mbak saya menemui Mbak lagi? Boleh lain kali jika Mas Fauzi ada waktu dan ada yang mau diceritakan kepada saya atau melakukan konseling, silahkan saja janjian terlebih dahulu terkait rencana Mas Fauzi melalui via daring seperti WA ya. Saya akan siap membantu Mas Fauzi. Wah, alhamdulillah Mbak masih boleh diizinin ketemu Mbak lagi. Dan terima kasih juga Mbak atas bantuannya. Saya izin pamit dulu ya Mbak. Silakan Mas Fauzi. Selamat siang Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.